Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TechSpill. Untuk di video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen lagi sama kayak di video sebelumnya ya. Eksperimen gak jelas ya, seru-seruan aja. Jadi di sini saya ceritanya ada mini drone ya, drone mainan yang ya emang bukan drone profesional, ini cuman drone murah dengan harga 100 ribuan doang. Dan drone ini tuh udah rusak ya, dua dinamonya itu udah mati. Karena kayaknya waktu pas saya main waktu itu kena percikan air kayaknya, karena waktu itu emang lagi becek gitu seingat saya. Dan dua dinamonya mati, tapi dua dinamonya lagi masih hidup. Barusan habis saya tes juga, remote-nya juga masih hidup ya. Jadi alhamdulillah masih bisa kita pakai ya untuk ngebikin konten eksperimen gak jelas lagi gitu, sama kayak di video sebelumnya. Dan saya di sini bakal, nah ini dia, dicariin kok gak ada ya, soalnya biasanya dia di sini. Nah ini, nah jadi pesawat ini bakal saya kasih mesin beneran di bagian kanan dan kirinya ya. Tapi bukan buat pesawat ini agar dia bisa terbang gitu, enggak ya. Tapi biar pesawat itu bisa jalan di air. Jadi kayak kalau kalian tahu kan ada pesawat-pesawat yang bisa dipakai sama pemadam kebakaran tuh yang biasanya ngisi air, cet ini kan di air itu. Nah saya mau bikin pesawat ini jadi pesawat kayak gitu. Tapi pun juga ada kayak pesawat-pesawat biasa yang biasanya mereka juga bisa mendarat di air. Biasanya kayak pesawat-pesawat kecil itu kan ada banyak gitu kan yang bawahnya kayak ada pelampungnya terus mereka mendarat di air itu. Nah, saya mau bikin pesawat ini kayak gitu ya. Jadi dia cuma bisa jalan di atas air doang, gak bisa terbang ya pastinya. Jadi ya mesinnya pakai mesin dari sini, dinamonya dari si drone kecil ini. Saya pasang di tempat mesin dari mesin mainannya ini, ya mesin Lego ini. Jadi saya membuat pesawat Lego yang bisa jalan beneran di atas air. Jalan di atas air, harusnya di udara ya, cuman ya gak mungkin di udara. Jadi ya kita bakal buat versi dia waktu pas jalan di atas air aja gitu. Dan ya udah, gak usah lama-lama lagi sih kayaknya. Kita langsung kita kerjain aja. Kira-kira bisa gak ya dia jalan di atas air? Kalau misalnya menurut prediksi saya harusnya bisa juga kayak video sebelumnya yang gagal ya. Ya tapi semoga untuk video kali ini kita berhasil ya buat dia bisa jalan di atas air. Dan yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja kita kerjain. Oke, jadi di sini ceritanya ada masalah, yaitu bautnya atau ini ya, murnya ini kecil banget, gak ada obeng yang cocok di rumah ya. Karena memang alat-alat kayak peralatan obeng dan lain-lainku tuh semua itu ketinggalan di sekolah semua. Jadi aslinya aku punya obeng yang sekecil ini ya, cuman ketinggalan di sekolahan. Jadi kayaknya mendingan ini bakal kupotong aja ya. Jadi di bagian sambungannya ini bakal kupotong pakai bor EMC ya, dipotong karena juga lagian sasisnya kayaknya bodinya udah gak bakal kepake lagi ya. Tapi habisnya aku juga motongnya, aku usahain biar bodinya ya bisa disimpan lah, bisa dipakai lagi mungkin kalau misalkan ada project apa gitu ya, jadi bodinya bisa dipakai lagi. Jadi cuman kupotong dikit aja di bagian obengnya ini biar bisa kebuka gitu ya. Dari tadi aku udah keliling-keliling rumah ya, nyariin obeng sekecil ini di belakang ya, di tempatnya perkakas-perkakasnya kakekku juga gak nemu. Ya gak apa-apa, aku potong aja jadi. Oke. Oke, mungkin buatnya sampai sini. Seperti itu. Aduh. Oke, masa udah panas. Enggak bisa amat panas. Tahu lah ya. Versus 2 ya. No. Oke.
aja ini. Udah sudah mulai itu sudah. Oke. Oke, jadi sih ceritanya aku baru aja membuat sebuah kesalahan ya. Tadi udah terlanjur kupotong semua, udah terlanjur ku grinder semua, udah kupotong-potong. Dan terus barusan aku nyoba murnya yang terlalu kecil itu kubor sampai dia habis ya, sampai dia berkecil berkeping-keping itu, dan bisa gak taunya. Jadi aslinya kayaknya mendingan barusan gak usah kupotong tapi murnya kubor aja. Udah terlanjur kepotong lagi. Udah terlanjur kayak gini nih. Ya tapi ya udah terlanjur ya, mau gimana lagi. Ya cuman info aja dari aku buat kalian yang mau buka mur yang susah gitu ya. Bisa kalian pakai bor ya. Jadi murnya dibor gitu kayak aku barusan, itu bisa. Ya udah lanjutin lagi deh, ini kubur semua aja kalau gitu mendingan. Oke. Oke, jadi udah berhasil kebuka, udah berhasil kecopot semua motornya nih. Nah ini aku juga baru tahu, gak taunya dia bentuk PCB-nya sama kayak bentuk bodinya. Wow. Gue kirain PCB-nya bakal kayak kotak kecil gitu doang kan. Gak taunya bentuknya kayak gini, bentuknya sama persis kayak bentuk bodinya. Oh. Oke, jadi oh ya, sama rencananya aku pakai 2 dinamo depan ya. Soalnya yang 2 dinamo depan doang yang aktifnya normal. Nah ini 2 dinamo depan, ini ada lampu-lampunya ini yang bagian depan kelihatan. Jadi aku pakai 2 dinamo depan. Terus sama PCB-nya berarti aku masukin ke dalam bodi pesawatnya. Habis itu juga kelihatannya kalau dilihat di sini, ini kabelnya terlalu pendek. Jadi aku harus manjangin kabelnya lagi biar kabelnya bisa dari dalam pesawatnya ke bagian mesinnya ini. Gitu. Oke. Langsung aja kita lanjutin lagi. Oke. Oke, jadi barusan lagi ngerjain ini, terus dibikinin mie sama Fatimah nih buat aku sama Ahmad, lihat sini. Oke, jadi kita kayaknya aku bakal makan mie dulu aja gitu. Oke. Makasih, Mat. Oke, kita makan mie dulu ya.
Oke, jadi sekarang kabel-kabelnya sudah berhasil dipanjangin semua nih. Dan alhamdulillah masih bisa bekerja dengan normal semua ya. Walaupun ya aku nyambungin kabelnya pakai korek lagi karena solder dan timah ketinggalan di sekolahan semua, jadi kabel cuma kebakar, terus gue sambungin, terus gue tutupin pakai lakban kertas ya. Ada juga lakban kertas, lakban kabel juga gak ada di sini, lakban kabelnya juga di sekolahan juga. Wah, aduh. Lain kali, jadi pelajarannya lain kali jangan ninggalin barang di sekolahan ya. Jangan sampai ketinggalan, inget-inget lagi gitu. Nah, oke, jadi di sini ceritanya si tempat mesinnya ini ya, lubang yang di dalam tempat mesinnya ini dia terlalu kecil, jadi motornya nggak bisa masuk ke dalam situ. Harusnya kalau begini tadi tuh sebelum kabelnya aku pasang dia aku masukin dulu, jadi biar dia kayak agak nongol gitu loh di sini. Nah, terus nanti baru dilem gitu. Tapi kok udah kayak gini bingung jadi mau kayak gimana, karena kabelnya juga terbatas ya. Kalau misalkan dia harus gulung-gulung dalam sini, bangun situ, jadi kelihatannya terbatas banget, kabelnya gak nyampe kayaknya malah. Coba sih, ntar aku lihat dulu ya. Terus ini gini, ya terbatas banget sih kabelnya ini, gak bisa ini sih kalau misalkan dia harus gulung-gulung dulu ya. Atau gimana ya? Oh, kayaknya bisa sih, nggak bisa sih. Nanti jadi aku maunya tuh kabelnya tuh keluar lewat belakang ya, lewat bagian belakang. Nah, ini bisa aja, cuman dia kabelnya nanti keluar lewat bagian depan nanti. Jadi kabelnya nanti bakal nekuk gini ya. Nanti ini bakal, ntar kelihatan nih. Nah, jadi dia bakal nekuk kayak begini si motornya, terus kabelnya nekuk. Jadi nanti kabelnya harus keluar lewat depan juga. Gak bisa kabelnya keluar lewat belakang. Apa biarin kabelnya keluar lewat depan aja ya? Lewat belakang. Ya kayaknya mendingan lewat belakang nih sih. Oke, aku potong dulu jadi kabelnya. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, jadi di sini mesinnya udah kepasang tuh. Wah, gini kan bagus nih kelihatannya nih, gak ada kabel di depan gitu kan. Nah, mesinnya pasang kanan kiri nih ya udah. Terus cuman masalahnya di bagian sampingnya nih tuh. Jadi buat kabel yang lewat gitu kan. Nah, jadi kayaknya habis ini kita harus nyoba buat kabelnya biar bisa lewat bagian atasnya. Ini ada satu blok yang dia tebalan berapa ini ya? Gak tahu tebalan berapa ini. Kita harus ganti blok ini sama blok yang lain ya. Aku udah kepikiran sih pakai blok yang bentuk kayak gimana. Jadi biar bagian samping dari pesawatnya si bodinya ini bisa tetap kepasang tetap ya, biar terus juga kabelnya bisa lewat itu. Nah ya, jadi kayak gini. Terus habis ini kita bannya kita copot, kita kasih kayak slideran gitu ya, biar bisa berjalan di atas air. Oke, tetap ya lanjutin lagi. Oke, jadi di sini ceritanya barusan Legonya udah aku coba sebentar ya. Dia sebelum ada mesinnya barusan aku coba tes apung dulu, dan nggak taunya Legonya nih nggak bisa ngapung ya. Jadi bisa ngapung, cuman dia ngapungnya kayak terombang-ambing gitu loh. Jadi kan karena bagian dalamnya ini kosong,
itu bagian dalamnya tuh keisi air, terus yang bagian atasnya nih ngapung gitu. Jadi kayak dia muter-muter gitu malah dalam air. Jadi kayaknya aku bakal nambahin sebuah komponen lagi ya. Aku bakal ngasih dia styrofoam aja di dalam bodi pesawatnya ini ya, yang bagian ruang dalamnya tuh. Nah ini bisa dilihat ya, yang bagian ini. Nah nanti ini bodi pesawat ini. Nah nih di bagian dalam ini tadi itu kosong, terus isi air ya, sama bagian cockpitnya ini juga si pilotnya. Jadi bakal aku taruh styrofoam aja biar dia bisa tetap ngapung gitu. Ya untuk mesinnya sih udah bagus sih tadi sih. Nah udah aku tes lagi, udah gak ada masalah ya. Masalah dari kabel kecopot tuh udah diperbaiki juga. Oke, dan sekarang yang ini kita perlu membuat dia mengapung ya. Ya oke, gak apa-apa, banyak kerjaannya ya. Sebentar ya. Aslinya aku juga gak nyangka ya kalau misalkan bakal selama ini gitu ya, bakal seribet ini gitu buat bikin pesawat-pesawat ini cuma ditambahin mesin itu doang gitu ya. Aslinya juga ini tambah lambat juga karena memang aku juga gak ada alat-alatnya juga terbatas ya, karena ya aku bilang alat-alatnya ketinggalan di sekolahan gitu kan. Jadi ya bikinnya kayak gini deh akhirnya, tapi ya gak apa-apa, kita lanjutin lagi aja ya, dinikmati aja lah ya. Ya maaf kalau durasinya lama juga karena aku banyak ngomong juga ya tadi ya. Ya oke. Jadi gini, jadi kayaknya sih ada teknologi dari drone ini yang belum ku ketahui ya, yang drone 100.000-an ini katanya ada. Jadi coba kamera sih bro, bisa masuk nih. Ini lihat nih, ini bawahnya aku kasih ini karena tadi waktu pas ngetes itu aku bingung ini ada apa gitu ya. Terus akhirnya dia bawahnya aku kasih papan styrofoam dulu biar dia bisa benar-benar stabil ya. Nah jadi waktu pas di jalanin itu, sebentar. Nah, dia tuh ada salah satu motor yang lebih kencang dari motor lainnya. Jadi kalau misalnya kamu bisa lihat nih ya, misalnya kayak gini. Nah, yang kiri jalan, yang kanan enggak. Dan kalau begini, nah, yang kanan jalan, yang kiri enggak gitu. Jadi, coba kameranya kenapa? Jadi kayaknya di drone itu ada mekanisme kayak differential gear yang ada di gardannya mobil ya. Jadi kayak waktu pas salah satu dari motornya ini dia kayak kalau misalkan di mobilnya kayak salah satu bannya selip, itu dia tuh bakal yang selip tuh bakal muter kencang, sedangkan yang ban satunya itu bakal mati. Itu bisa jadi gak ada tenaga yang sama sekali itu. Jadi kayaknya ini ada teknologi yang sama di drone ini gitu. Jadi kayak misalkan contohnya waktu pas yang kiri jalan tapi yang kanan enggak, sedangkan waktu pas yang kiri ku pegangin, dia ku diemin, yang kanan jalan terus yang kiri mati gitu. Jadi kayaknya ini ada teknologi itu gitu ya, sebelumnya gak aku tahu ya. Dan ya, kamera bisa masuk lagi. Nah coba lihat lagi nih. Nah itu dia yang kanan lebih cepat ya. Nah ini yang kiri yang lebih cepat kali ini. Nah padahal aku cuman gerakin ini doang. Nih. Nah yang kiri yang lebih cepat, yang kanan mati. Nah ya itu sebentar aku bakal ngejelasin dulu di kamar. Differential gear yaitu suatu peranti yang berfungsi memberikan perbedaan putaran antara kedua roda. Dalam hal ini roda belakang diferensial ini terdiri atas susunan roda gigi yang berbentuk kerucut. Kata Wikipedia, simple ya. Jadi differential gear ini berfungsi untuk menstabilkan mobil atau membuat mobil jalan tetap aman dan nyaman itu ketika mobil sedang belokan ya, atau sedang tikungan gitu. Jadi biar salah satu bannya itu bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan ban yang satunya gitu. Jadi kan kalau misalkan kita belok, misalkan belok kiri nih, nah ban kanan itu kan harus lebih cepat dibandingkan ban kiri. Nah logikanya begitu. Dan ya itu juga fungsinya dari differential gear ya, biar beloknya tetap stabil dan bisa belok dengan aman gitu kan. Nah
Untuk misfunction ya dari differential gear ini adalah ketika salah satu bannya kehilangan traksi atau kehilangan grip ya. Jadi kayak salah satu bannya ini bisa dibilang slip gitu, dan ketika bannya slip, nah ban yang slip ini dia akan berputar lebih cepat dibandingkan ban yang satunya, dan akhirnya bisa mengakibatkan kecelakaan atau gimana. Yaitu biasanya kalau ditemukan di kehidupan nyata ya seperti itu gitu ya. Ada kejadian-kejadian karena differential gearnya error gitu, misfunction gitu, dan yaitu kejadian-kejadian yang kalau kecelakaan yang terjadi biasanya kayak gitu ya. Terus juga misfunction ini barusan aja aku temuin di project kali ini. Jadi kayak yang barusan aku tunjukin di kamera, kalau misalkan salah satu baling-baling itu berputar lebih cepat dibandingkan baling-baling satunya ya. Ketika baling-baling itu kayak gak ada yang megangin itu, contohnya kayak waktu pas barusan bagian kiri aku pegang, nah bagian kanan langsung berputar kenceng banget, padahal bagian kirinya juga udah aku lepas setelah aku pegang sebentar itu gitu kan. Ya jadi kayaknya ada misfunction gitu ya, atau ya bisa dibilang kayaknya aku aja yang kurang nyari tahu dulu sebelum bikin konten ini gitu kan. Jadi aku yang harus belajar lagi tentang drone, cara kerja drone dan lain-lain gitu, karena sebelumnya aku berpikir kayak cuman dia levernya dijalanin terus dia bisa maju dan belok sesuai keinginan kita, itu gak taunya enggak ya. Cuman tadi emang sempat beberapa kali berhasil dia sesuai perintah, jadi maju terus belok-belok itu sempat bisa tadi, cuman gak kerekam kamera aja. Dan juga kalau kalian yang masih gak paham dengan differential gear, yang bisa cek aja di YouTube tuh banyak banget yang ngajarin ya. Aku sendiri juga belajar differential gear dari YouTube. Ya jadi ya untuk proyekan kali ini dibilang berhasil, enggak juga, dibilang nggak berhasil, enggak juga, karena barusan sempat beberapa kali dia berhasil jalan sesuai dengan keinginanku ya. Ketika sayap kanan dan kirinya aku tahan terus ku lepas dengan waktu yang bersamaan tuh sempat bisa, tapi sempat juga gak bisa gitu. Jadi ya udah, untuk di proyekan kali ini ya gak apa-apa, kita kayak biasa eksperimenan gak jelas, seru-seruan aja ya. Akhirnya kan juga kan ada eksperimen ini, akhirnya aku bisa belajar ya. Aku abis ini bakal nyari tahu cara kerja drone tuh gimana, dan juga ya aku dapat apa ya, ya nggak tahu, dapat ya pokoknya banyak lah pasti hikmahnya itu. Dan ya udah, sekian dulu dari channel TechSpill. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih perlu banyak belajar ya. Tapi ya gak apa-apa sih, gak apa-apa banget, malah justru malah bagus lah, malah akhirnya kita bisa belajar ya, kita bisa nyari tahu itu. Ya. Oke.